wabarakatuh. Gini ya, seperti perjanjian kita kemarin, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang optik. Salam. Baik itu mulai dari alat optik maupun gelombang cahaya. Nah, ada dua pembahasan yang nanti kita bahas hari ini. Mohon diperhatikan kalau memang ada yang perlu dicatat, catatlah di buku catatannya masing-masing. Oke. Seperti yang kesepakatan tadi, kalau ada yang ditanyakan silakan tambahkan tangan, angkat tangan, angkat tangannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Belum dulu guys, tambahkan tangan. Oke. Saya mulai dari sini. Pertama yang kita bahas itu tentang optik geometri. Atau mungkin kalau dulu kalian bahasnya tentang alat itu sampai ya. Alat optik ya. Optik geometri ini sama kayak alat optik, Rek. Oke. Ingat-ingat. Kita berbicara alat optik. Ini saya bahas yang sering keluar di UN kalian saja ya. Yang pertama, pastinya ada tentang cermin dan lensa. Yang kalian tahu cermin dan lensa itu ada dua jenis ya. Pertama, cermin cekung itu sama dengan lensa cembung. Ingat-ingat. Cermin cekung itu sama dengan lensa cembung. Nah, ini disebut sebagai lensa positif. Fungsinya lensa positif itu apa? Dia punya F, jarak fokus, R, lengkungan lensa yang nilainya bernilai ini apa gini? Misal saya gambarkan. Oh, ada gambar. Nah, ini cermin ya. Kalian view gambaran yang kini. Bagusnya. Apa kan ya? Yang tidak lurus. Saya punya cermin gini. Oke, cermin ya. Iya. Di sini dia punya F, jarak fokus. Nah, R itu di sini posisinya. Maksud R itu di jadi kalau lingkaran ini saya teruskan, dia akan di sini di R ini. Nah, diingat-ingat, sedangkan F ini adalah separuh dari R tengah-tengahnya. F ini adalah setengah dari R. Nah, diingat-ingat ini dasarnya ya. F itu jarak fokus, R adalah pusat kelengkungan lensa. Di mana F setengah kali, ingat-ingat dasarnya. Kemudian setelah cermin cekung, yang kedua ada yang namanya cermin cembung atau lensa cekung. Nah, ini disebut sebagai lensa negatif. Jadi nanti kalau ketemu soal tentang cermin cembung, ya, jadi nanti kalau kalian ketemu ya, ini saja kesepakatan semua dimut saja dulu. Oke, enggak meresep ya, dimut semua. Nanti kalau ditanyakan angkat tangan baru dinyalakan. Di-mute. Oke. Ya. Saya ulangi ya. Yang kedua kita punya yang namanya cermin cembung atau lensa cekung. Nah, ini kebalikannya yaitu lensa negatif. Maksudnya negatif apa? Dia punya fokus bernilai negatif dan R bernilai negatif. Jadi nanti kalau ketemu di soal ini itu masukkan ke dalam rumus tandanya. Ya, masukkan ke dalam rumus. Ya, kalau dia cermin cembung atau lensa cekung. Negatif yang masukkan ke dalam rumus, bedanya dengan yang atas itu. Oke, sampai. Kemudian rumus yang paling famous di cermin ketika kalian SMP dulu kan ada 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, F-nya sama seperti tadi, F-nya adalah jarak fokus. Sedangkan S-nya adalah jarak benda. S aksen jarak bayangan. Kalau di sini intinya satuannya harus sama. Kalau fokusnya satuannya sentimeter, berarti ini juga harus senti. Jarak bayangan juga harus dalam sentimeter. Ingat-ingat ya, satuannya harus sama. Kalau F-nya dalam meter, S dan S aksen juga harus dalam meter. Itu yang penting. Ingat-ingat rumusnya ini, dipakai terus soalnya. Ya, ada yang tanya ke sini? Lanjut ya. Yang tadi apa kalau jarak fokusnya sentimeter, jarak bendanya harus sentimeter juga? Ya, intinya harus sama, sentimeter semua. Sama. Iya. Kalau satunya meter, semua juga harus dalam meter. Itu ya memang. Oh. Meter semuanya. Yang loh. Apa
Apa yang ini lagi. F sama dengan setengah R itu dipakainya itu pas kapan, Mem? Nah, kadang ini di soal yang diketahui di soal misal sebuah lensa cekung dengan jarak kelengkungan lensa sama dengan 12 cm. Dan di soal diketahuinya seperti itu. Berarti kalau seperti itu kamu harus cari F-nya dulu. F-nya berapa kalau R-nya 12? R-nya 12 berarti F-nya itu 6. Ah, benar. 6 cm. Itu ya cara nyarinya ya. Paham, Re? Oh, siap, Mem, siap. Oke, saya lanjut. Setelah cara memilih lensa, kita lanjut. Nah, ini bagi yang kacamata. Bagi kalian yang pakai kacamata, mungkin kalian sudah familiar dengan kata-kata negatif berapa? Minus 2, minus 3,5, atau minus 1. Nah, negatif itu adalah keterangan dari kekuatan lensa. Ya, min 1. Itu kekuatan lensanya negatif 1. Ya, diingat-ingat seperti itu. Rumusnya ini, P. Kekuatan lensa itu simbolnya P. Kekuatan lensa itu simbolnya P. Ada dua rumus. Yang atas ini dipakai kalau dia satuannya meter. F-nya. Jarak fokus ya. Satuannya meter. Kamu pakai P sama dengan 1 per F. Atau kalau dia dalam satuan senti jadi 100. Kenapa seperti ini? Ingat 1 meter berapa senti? 100 meter 100 cm ya. Makanya ini balik jadi 100. Formulanya dari situ. Nah, satuannya dari kekuatan lensa adalah dioptri. Jadi yang benar, misal kalian tanya temenmu, kacamatamu itu minus berapa? Oh, minus 2 dioptri. Itu satuannya. Ya, positif berapa? Positif 3 dioptri. Dan sebagainya itu satuan dari kekuatan lensa. Jadi semakin besar dioptrinya atau kekuatan lensanya, berarti dia cacat matanya semakin parah. Itu yang terjadi. Jadi Mem, ya. misalkan kalau kita mau ngitung ngitung matanya kan kayak minus gitu. Ya. Nah, waktu tes itu kan 6/20. Itu berarti maksudnya apa, Mem? 6/20. Jarak pandangnya. Jarak pandangnya 6/20. Biasanya gini lah. Nah, kalau kita berbicara jarak pandangmu ya, 6/20, itu kan kuat lensa itu nggak langsung diperoleh 1, tapi kita harus bandingkan kuat lensa itu. Kamu apa, miopi atau hiper? Nggak paham, Mem, waktu tes. Cuma dikasih tahu gitu Negatif doang. atau positif? Nggak dikasih tahu. Negatif kayaknya, Mem. Nah, biasanya ada kayak gini. Kalian kan punya jarak pandang terdekat sama jarak pandang terjauh. Ya enggak? Nah, untuk masing-masing cacat mata itu ada rumusnya. Mulai perbandingan antara jarak pandang terjauh atau terdekat dulu. Ya, tulisan terdekat. Abaikan tulisan yang jelek. Sama jarak pandang yang terjauh, biasanya seperti ini. Ya, makanya kamu nulisnya biasanya 6/20, yaitu dilihat dari jarak terdekat sama terjauh ini. Oke, Mem. Oke. Paham, Mem. Ini basicnya, ini kan harusnya di SMP sudah, tapi saya jelaskan lagi. Lah, baru saat itu kita masuk ke materi SMA. Nah, ingat-ingat. Tulis. Ya, tulisan. Kok ayo tak foto, tak kirimi. Foto nih, screenshot-kan. Ayo, tulisan. Anda nih, waktunya keterangan tadi mana, Mem? Kok hilang? Aduh. Kenapa? Kalau di screenshotnya mana, Mem? Pencet gambar Windows sama mati. RTSC. Hah? Tuh. Nanti jelasin nggak tahu, Mem. Aku macet. Windows sama RTSC di atas pojok kanan itu loh. Pojok kanan. Mem paketan murah. SC. Mungkin gini loh. Wes fotoin Nendo lah ya daripada Wiwu loh. Oh, HP kan enggak? Sudah kok. Sudah. Jaringannya jelek, Mem. Memang dicatat silakan dicatat nanti biar ketika kita bahas contoh soal enak.
kan Mem, rumus-rumusnya. kesusahan nih, Mem. Apa? Kon. Oh iya, Bentar. bentar. Bentar, saya tidak buka HP. Wait. Untuk komunikasi sedikit dirapikan. Nah, proses pembelajarannya saya rekam untuk bisa diupload buat laporan. Ya, Pak Hadi. Ya, Pak, siap. Ayo, silakan. Ya. Itu yang gambar merah itu cermin cekung. Iya, Masih cermin positif. cekung. Ini Cip, saya ulangi sekali lagi ya. Yang baru join, silakan didengarkan dari awal. Oke, kalau kita berbicara cermin dan lensa, itu kan biasanya dibagi jadi dua. Cermin cekung sama cermin cembung. Atau kalau lensa, lensa cembung dan lensa cekung. Ya. Ini tuh jelas. Ini tadi, teman kan ada yang tanya, F sama R itu apa sih, Mem? Nah, F itu adalah jarak fokus lensa. Sedangkan R adalah jarak kelengkungan lensa. Jadi misal saya punya misal saya punya cermin cekung modelnya seperti ini. Yang namanya R, jarak kelengkungan itu cerminnya itu saya lanjutkan kayak gini. Nah, bentuk lingkaran, nanti ketemu R ini. Oh iya, Mem. Nah, itu jarak kelengkungan lensa. F itu separuhnya. Makanya di sini saya tuliskan bahwa F itu adalah setengah kali R. Ya, F itu setengah kali R. Ingat, nah, setengah kali R. Dimana cermin cekung itu bernilai positif. Jadi nanti kalau kalian masukkan ke rumus, masukkan positif. Sedangkan kalau cermin cekung, yuk kemeras apa itu? Sedangkan cermin cembung atau lensa cekung itu nilai negatif. Nah, negatifnya ini masukkan ke dalam rumus. Oh, bedanya. Kalau ini kan Berarti misalkan kalau yang positif nggak pakai rumus dong, Mem? apa itu? Yang positif berarti nggak pakai rumus dong, Mem? Tinggal dimasukkan. Misal, soalnya kayak gini. Sebuah cermin cekung dengan jarak fokus 6 cm. Berarti F-nya tetap 6 cm. Ya, itu kalau cermin cekung. Beda kalau saya punya soal kayak gini. Sebuah cermin cembung memiliki jarak fokus 6 cm. Karena dia cembung, ketika nulis di rumusnya, F-nya jadinya negatif 6 cm. Ingat ya. Ini seperti itu. Paham nggak, Rek? Paham, Mem. Berarti misalkan kalau cembung, aku masukin rumus. Iya, betul. Jadinya negatif. Oke. Ulang-ulang. Ini kok. Kemasuk, Mem. Royus apa ya? Iya, tapi aku gak ngasih. Gak Islam. Yang nggak diperlukan silakan di mute. Dan gak kemana sekabe. Lanjut. Udah. Yang dibingungkan mulai dari yang mana? Yang menyalakan audio hanya mereka yang mau tanya. Kalau nggak silakan di mute dulu. Ya, lanjut. Nah, saya lanjut ya. Kalau kekuatan yang saya P, seperti yang saya bilang tadi, kacamatamu biasanya kayaknya kan ada yang miopi atau hipermetropi. Ya enggak? Nah, biasanya misal ditanyakan, "Loh, kamu minus berapa?" Minus 2. Nah, minus 2 itu adalah yang dibahas di situ tentang kekuatan lensa. Kekuatan lensanya P.
Rumusnya P ada 2, 1/F. F-nya sama jarak fokus ini. Atau 100 per F. Ini kalau satuannya dalam sentimeter. Ada 2 rumus ini. Ya, kalau yang atas satuannya dalam meter F-nya. Kalau yang bawah satunya dalam sentimeter. Ingat-ingat itu. Ya, saya lanjut ya, biar kita dapat lumayan banyak pembahasan. Di mana satuan dari kekuatan lensa itu sendiri dioptri. Ingat-ingat. Jadi kalau kalian ditanya, itu minus piro? Oh, minus 1 dioptri. Minus 2 dioptri. Yang benar seperti itu. Lengkapnya. Oke. Saya lanjut pembahasan di slide selanjutnya. Ya, ini kita masuk pembahasan di kelas 12. Yang pertama yaitu tentang perbesaran mata. Oke. Nah, ini rumusnya, Rek. Ingat-ingat. Perbesaran itu simbolnya M. Ya. M itu sama dengan S aksen. Maksudnya S aksen ini adalah jarak bayangan. Akan nanti ditulis, dikasih tambahan catatan. Sedangkan S adalah jarak benda. Ada tanda aksen punyanya bayangan. Aksen ini. Kalau ini punyanya benda yang bawah. Ya, ada 2 rumus. S aksen per S. Atau sama dengan H. Tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Mem, S aksen itu tadi apa, Mem? Jarak bayangan. Bayangan. Kalau S, jarak benda. S. Siap. Bentar, Mem. Saya ada bingung, Mem. Ya, bingung mana lah. Apa di keterangannya, Mem, yang S, Mem? S itu jarak benda. S yang biasa jarak benda. S aksen jarak bayangan. S aksen. Jarak bayangan. Anda betul sekali. Ya, ingat-ingat ini. Berarti kalau S itu jarak, kalau H itu tinggi ya, Mem? Ya. Mutlak. Iya, maksudnya tidak ada nilai negatif. Iya, Kenapa perbesaran, Rek? Perbesaran masa ono negatif 3 kali. Masa ono kayak ngono toh? Kan ya mungkin. Perbesarannya 3 kali, 4 kali lah, makanya dikasih harga mutlak itu. Kecilan itu, Mem, kalau negatif. Makanya masa perbesarannya negatif. Nah, menyusut kira-kira ini kan 0, harusnya nggak ada yang negatif. Sudah? Sudah. Oke. Ini kalau perbesaran mata. Ini saya ambil yang penting-penting saja materinya. Nah, setelah mata, yang pertama, yang kedua kita punya loop atau kaca pembesar. Sudah pernah menggunakan enggak ya? Enggak usah nanti cari loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ya Allah. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Kaca pembesar. Oke. Nah, untuk kaca pembesar ini dibagi jadi 2. Ya, ingat-ingat dibagi jadi 2. Untuk mata normal, berarti kamu ngamatinya itu biasa aja. Itu mata normal. Nah, yang kedua untuk mata berakomodasi maksimum. Maksudnya apa? Berarti matamu itu berusaha untuk fokus. Misal kalian pakai mikroskop biasanya kamu kan agak merecing atau gimana gitu ya. Nah, itu matamu melakukan akomodasi maksimum maksudnya. Ya. Kalau sudah seperti itu, secara logika antara mata normal dengan berakomodasi maksimum, perbesarannya nanti pasti lebih besar yang mata berakomodasi maksimum. Otomatis itu pasti. Ya, perbesarannya loh ya. Nah, untuk rumusnya ini saya kasih. Kalau mata normal, M sama dengan Sn per F. Nanti saya kasih keterangan Sn berapa. Nah, untuk mata berakomodasi langsung tinggal ditambahi plus 1 belakangnya. Bedanya ini. Sama aslinya, cuma belakangnya tambahi plus 1. Karena dia kan lebih besar nanti perbesarannya. Kalau berakomodasi minimum ada, Mem? Tidak ada. Ya mata normal itu biasa. Oh ya. Yang Berakomodasi minimum berarti meripat merem naik. Kayak terang enggak? Minimum kan? Nah. akomodasi maksimum itu apa plus 1-nya itu emang udah dari sana. Ya, sudah tetapan itu pasti rumusnya itu. Dan dari brojol. Nah, ini keterangannya. Keterangannya ini kelihatan nggak? Bentar, Mem, kelihatan. M itu perbesaran bayangan, ingat sama. M itu selalu perbesaran bayangan ya. Sn ini di dekat mata.
Ingat-ingat, SN titik dekat mata. Titik dekat Nah, mata. biasanya di Titik soal dekat dari si diketahui. pengamat. Iya benar. Biasanya di soal diketahui. SN titik dekat itu kalau tidak 30 cm ya 25 cm itu yang paling sering digunakan. Tapi kalau di soal diketahui ya, ikuti yang diketahui di soal. Makanya kalian kan sering dengar, nek mau buku paling tidak minimal itu 30 cm dari mata. Kenapa? Alasannya di sini titik dekat mata normal itu adalah 30 cm. Samanya dari situ. 10. Makanya kalau kamu baca, kamu lihat sesuatu kan paling tidak 30 atau 25 lah minimal. Alasannya. Gak enak biasanya kalau terlalu jauh. Iyalah. Kecuali kamu sudah punya hipermetropi atau miopi kan menyesuaikan. Titik dekat matamu kan semakin jauh atau semakin dekat. Alasannya makanya kalian butuh kacamata kalau sudah seperti itu. Itu SN per frekuensi, Bem. F. F itu apa itu didelok Cip? Apa? Fokus cermin. Jarak fokus, lensa atau cermin. Fokus cermin. Nah. Salah, Bem. Salah. Nah. Sudah? Keterangan. Keterangan ini. Kan? Tulis yang perlu dicatat. Perbesaran bayangan. M sama dengan 1. Ya. Sudah, Mem. Auliani nggak ada ya? Apa? Auliani, Ivan. Ivan sudah connect belum, Rek? Gak tahu, Mem. Nur Hadi, Galang, Arif. Ipong kebingungan dia, Mem. Ya. MCV. Ya, Riz. SN itu harus senti, Mem. Kalau meter SN harus senti. Intinya gini loh, satuannya yang atas dan bawah itu harus sama. Ini itu. Oh. Tapi biasanya yang sering itu dalam sentimeter, kan? Makasih, Mem. Yang dipakai itu 25 cm itu yang sering dipakai di soal. Oh. Mem, tadi apa itu? S aksen tadi apa, Mem? S aksen itu jarak bayangan. Kalau S jarak benda. Misal kalau salah satu diketahui meter, yang salah satunya sentimeter, berarti harus diubah sampai sama. Harus sama. Harus dirubah salah Sebenarnya itu satunya. bebas, Mem. Boleh ke sentimeter, boleh ke meter. Saran saya ubahlah ke dalam sentimeter. Sentimeter kan tambah banyak menjadi 100 per. Salah, Tapi saran saya mending ke sentimeter lebih enak kan. Kamu hitungnya nggak koma-koma nanti. Iya juga sih. Ya. Oke, ini alat optik yang pertama mata, kedua loop. Kita lanjut yang ketiga ya. Sudah siap? Apa? Itu 25 cm. Biasanya kalau nggak 25, 30 cm. Kita di soal kok, Lang. Ya. SN itu bisa 25 atau 30 cm. Yang paling sering dipakai di soal itu 25 biasanya. 25 cm itu yang sering dipakai. Ya. Saya lanjut ya. Alat optik yang ketiga tentang mikroskop. Oke. Kalau kita bicara mikroskop kan ada dua lensa ya. Yang atas dan yang bawah. Oke. Mikroskop ini adalah gabungan antara penggunaan loop dengan mata kalian. Maksudnya gini, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk lensa yang pertama di sini, yang atas ini, adalah lensa okuler atau yang dekat dengan mata kalian. Nah, ibaratnya lensa okuler ini sama dengan mata kalian.
Jadi nanti ketika memasukkan nyari perbesaran, gunakanlah rumus perbesaran pada mata. Ya, ada dua lensa okuler, ibaratnya sama dengan mata. Oke. Sama yang kedua, kalian punya yang namanya lensa objektif yang dekat dengan benda, itu lensa objektif. Kalau lensa objektif ini ibaratnya sama dengan kaca pembesar. Jadi ingat-ingat ada dua jenis. Lensa okuler dan objektif. Okuler yang dekat dengan mata, objektif yang dekat dengan benda, objek. Nah, untuk perbesaran mikroskop, tinggal kita gabung. M totalnya adalah perbesaran objektif yang bawah ini dikali dengan perbesaran okuler. Boleh. Nah, ini saya salah ini nuliskannya kembali. Apalah, oke. MUK kali MUK dipakai. Ya. Berarti MOB itu nyarinya dari yang rumus perbesaran mata, terus MOK itu dari perbesaran loop. Ya, betul. Gitu, Mem. Ya, benar. Ini saya kebaru ya nulisnya ya. Nanti saya akan diganti sendiri nanti. Mem, Arif keluar. Apa? Wow, karena kuis. Lah kok Aura? Anjay ini kok. Sudah dia di aku main. Terus kan dia keluar, Mem. Emang kok. Mem. Oke, saya lanjut ya. M totalnya MUB kali MUK. Rumusnya diinget-inget mata sama loop. Tinggal gitu toh. Oke, lanjut ya. Mem. Bentar, Mem. Biasanya dijabarin, Mem. Kalau MOB biasanya kan ada rumusnya juga. Ya, makanya. Rumus MUB apa? Nggak tahu. Sama dengan Tinggal dimasukkan. S biasanya dipakai. Masukkan ke sini dia. Kemudian MOK ya dari sini. Masukkan ke sini. Ketemu rumusnya perbesaran mikroskop. Oh, yang MOB itu pakai Ya, perbesaran mata. Kalau MOK itu perbesaran loop, tapi lihat nanti yang mata normal atau iya benar, berakomodasi. Bedanya cuma di situ toh. Paham konsepnya? Paham. Saya iya, Mem, tapi pas ulangan bingung. ojo sampai toh. Belajarin aja. Aduh. Ya, pas ulangan bingung ya. Ya bismillah lah, jangan susah dulu. Ya, bismillah. Saya lanjut ke mikroskop ya. Nah ini tadi untuk mata normal seperti yang dibilang Arif tadi. Nah, terus yang untuk mata normal itu ini ya kan sama kayak tadi. Nah, iya, Mem. Saya susah bacanya, Mem. Ngerti. Kalau mata berakomodasi maksimum kan sama. Cuma bedanya di belakangnya ada plus 1. Nah, yang beda kan tambahan lagi. Kadang di soal itu ditanyakan namanya mikroskop. Yang dimaksud panjang mikroskop itu adalah jarak dari objektif ke objek. Ini yang dimaksud dengan D. Nah, panjang mikroskop itu jarak objektif dan okuler. Nah, kalau di mata normal, tinggal kita lihat dari gambar lah kelihatan. Panjang mikroskopnya. Nah, ini tuh apa? Jarak ini ke sini tuh apa? Jarak bayangan. Makanya di sini tulisannya adalah SUB. Ini kan bayangan yang biru ini. Ini ke sini. Oh, berarti jarak bayangan di lensa objektif tulis ini. Rumusnya. Ditambah dengan jarak ini ke sini apa? Jaraknya ini FOK. Makanya panjang mikroskopnya adalah S aksen UV plus FOK. Ini kalau kita berbicara di mata normal. Nah, gimana? Paham, Mem. Panjang mikroskop itu, saya ulangi ya. Lagi, Mem. Suaranya hilang tadi, Mem. Ya. Kalau kita berbicara panjang mikroskop itu adalah jarak dari objektif ke okuler. Ini yang dimaksud dengan T. Ya, berarti kan tinggal kita lihat dari gambar. Biasanya pasti diketahui gambarnya, Pak. Gambarnya ini. Ini adalah jarak apa ini? Jarak bayangan ya S aksen UV. Ini hasil dari objektif S aksen UV ditambah dengan jarak ini ke sini apa dia? FOK. Oleh karena itu panjang mikroskopnya ketemunya S aksen UV plus FOK.
Ini ditambah dengan ini. Itu kalau dia mata normal. Walah. KB gambar itu. Iya, kan dia gambar punya makna itu. Oke. Kalau sudah lanjut ke mata berakomodasi maksimum. Ya, sama kayak tadi. Kalau di sini tetap kita punya ini apa? Aksen OB ya. Aksen OB. Nah, kemudian ini ke sini apa? Aksen OK. Nah, SOK. Loh, SOK bukan yang atasnya lagi, Mem. Sama aja lah. Oh, enggak ya, bener-bener bilang. Saya salah menunjuknya. Enggak. Nah, ini harusnya. Itu SOK, betul. Salah, ini tuh sampai sini. Nah, kenapa gini? Kan kalau kita berbicara mikroskop ada dua lensa. Benda di lensa objektif. Ketika melewati lensa, dia kan menghasilkan bayangan. Ini bayangannya. Ya enggak? Nah, bayangan di objektif, ini SOB. Objektif. Aksen ya, bayangan. Itu akan menjadi benda untuk lensa okuler. Ya, wow, ini. Ya, bayangan yang terbentuk di objektif itu akan menjadi benda di okuler. Makanya di sini kan S aksen OB tambah S. Oke. Mem, kalau yang bayangan akhir itu dicuekin aja, Mem. Bayangan akhir kan berarti yang terlihat oleh matamu. Ketika nyari panjang mikroskop, abaikan dia. Nggak bisa kalau di bab ini berarti bayangan akhir itu abaikan aja dulu, Mem. Abaikan dulu. Jadi yang rumus-rumus S aksen OB. Betul. Anda betul. Oke, Mem. Bagaimana? Saya coba latihan soal. Soal sih lebih tepatnya. Atau kayak pengen nyoba. Saya langsung nyoba. Ya. Tadi. Iya, catatan makanya Indah. Catat dulu, Mem, yang Maksud, Mem. Iya, saya tunggu. Catatlah. Enggak dari bayangan akhirnya, Mem, tapi dari bayangan aslinya. Bayangan itu. Iya, S-aksen OB kan bayangannya dihasilkan oleh lensa objektif. Kan di sini jatuhnya chip yang biru nih. Bayangan ini itu akan menjadi objek atau benda di okuler. Yang kemudian akan dipantulkan lagi. Yang menghasilkan bayangan akhir. Jadi ada dua pemantulan dari objektif dipantulkan. Setelah itu lanjut ke okuler. Ya. Nah, ada sini belajar kalau wifi-nya lancar. Mungkin pincip. Enak, Mem. Jaringanku, Mem. Ngelek-ngelek suaranya hilang. Jaringanku pada lancar. Lancar, Mem. Jaringannya gila, Re. Jaringannya lancar. Tak warkop lancar. Enak, Mem. Kadang ngopi. Hidup sapo penter. Warkopku. Join. Warungku. Warkop Pinando. Rif, kamu di rumahnya Aura dong? Arifnya hilang, Mem. Ya, makanya dia. Masih beli pentol, Mem. Astaga. Aku baca dari Yosafira. Mem. Yang dengar. Iya, makanya. Oh, ini Enggak, Mem. Keluar di aplikasi keluar enggak? Ya, apa yang apa diulang dari mana? bingung ya, Mem. Jadi tim awak tim. Keluar sendiri tadi, Mem. Diulang tekan isi. Tekan apa ya? Lanjut, Mem. Manut. Lanjut. Ya, nanti coba pahami dari soalnya. Dari soalnya nanti coba pahami. Keluar dari kasih. Mem, iPhone udah masuk belum, Mem? Iya, benar, hati-hati. Mata berakomodasi maksimal. Mana tuh? Varian ditinggal itu pentol sih. Tidak, Mem. Ivan belum masuk. Gak bagi-bagi lagi, Rip. Makanya. Lapar, Mem, maaf.
Itu dia itu. Iphone. Yang tanya tadi siapa? Tadi nanya saya. Saya, Mem. Tanya apa? Tanya apa lagi? Itu nggak ada, Mem. Itu, Mem. Itu nggak ada. Ya apa? Oh, SOP. Nah, SOP kan ini jarak benda ke lensa. Ini SOP. Lensa objektif kan objektif itu kan ini. Oh, berarti jarak benda ke objektif ini sebagai SOP. Setelah itu aksen OP mana ya? Jarak objektif ke bayangannya terbentuk mana ini kan? Ini adalah S aksen OP. Tapi aku gak bisa tulisnya Apa pokoknya jelas. Ini S aksen OP. Kemudian yang ini apa? Ini jadi SOK. Jarak bayangannya bagaimana? S aksen OK. Untuk mata normal, jarak bayangannya itu tak hingga. Berarti tidak bisa kamu amati. Biasanya seperti itu. Yang SN sama SOK-nya mana, Man? SN? SN itu apa yuk? Jarak dekat mata. Oh ya kan itu dari ketahui. Biasanya 25. SOK kan ini. Ini jarak fokus ke lensa okuler SOK. Katanya itu SOK. Ayo, Le. Untuk mata normal, SOK itu posisinya tepat di FOK. Itu kan Pak Sambarin ya. Nah, Misalnya kalau FOK-nya FOK. Ya ini sama kayak SOK. Oh. Kayaknya iya. sama kayak SOK. Nah. Mem, Apa? kalau di mata berakomodasi itu berarti FOK sama SOK-nya juga sama? Juga sama. Ya. SOK. Ya, dan gambarmu yang berakomodasi. FOK-nya di sini. SOK-nya mana ini? Sama tak beda yuk? Beda. Oh iya ya. Nah, sudah kita nyoba ke soalnya. Bahas soal. Itu soal. Tinggal tidur, Mem. Iya, mana ya? Soalnya nanti usah ditulis. Silakan langsung diketiknya, nanti saya kirimi PPT-nya saja. Ya. Usah ditulis biar kita menghemat waktu juga. Kalau dia kurang paham langsung tanyakan saat itu. Tapi mohon maaf nanti kalau tulisan saya terlalu bagus untuk diamati. Ya, coba deh. Kalau misalnya kurang jelas nanti saya tunjukkan lewat tulisan. Ya. Ini udah selesai, Mem. Sudah materinya. Nanti ntar soalnya dibagi di sini juga. Di sini juga kita bahasa. Kamu langsung garap, kamu nggak yang langsung garap, seneng. Oke, soal yang pertama. Tinggal monggo. UNBK. Garap Dewi tadi jelas selesai. Perempat, Mem. Yang ini, Mem, aku tadi lo mau tanya. Tanya apa? Kamu sisa. Ya, aku keburu di skip aja. Iya, saya akan. Terus awal. Kata jalan di kita sih. Awal, Mem, awal. Ya, kita lanjut ke soal. Jawabannya benar katanya Arif 3/4. Sampai apa lu bisa?
Oke, perhatikan gambar cermin pada sepanjang jalan berikut. Sebuah mobil mula-mula berada pada jarak. Iya, Fon. Dengarkan dari sini dulu ya, Fon ya. Oke, sebuah mobil mula-mula berada pada jarak 4 meter. Apa ini? Itu F. Jarak. Sebuah mobil mula-mula berada pada jarak. S. S-nya sama dengan 4 meter. Meter jadi sentimeter ya, Mem ya? Nggak usah, kenapa? Sudah dalam meter semua, Pun. Satu per empat. Meterannya harus sama. Ya. Oke. Di depannya cermin cembung. Ingat, positif atau negatif. Cermin cembung itu cermin positif atau negatif? Cembung. Negatif, Res. Nah, kalau dia negatif berarti nulisnya di situ kelenturan cerminnya adalah 24 negatif. Negatif ya. 4. Ini kan ya. Nah, kalau R-nya negatif 24, F-nya berapa? Negatif 12. Ya, Bisa 2 negatif ya negatif 12. 12 meter. Kedengeran nggak sih? Ya. 12 dari mana? Ingat, F itu adalah Iphone Pandu dari R. R per 2. Nah, Sesuai. 2 benar. Oke, Sarah. Putus-putus. 12 dari Ivan, mana? ayo. Ingat, Datang-datang F rusuh ya. itu rumusnya, Le. Itu adalah R dibagi 2. Setengah kali R. Min 24 bagi 2. Nah, min 24 bagi 2 hasilnya min Oh iya, cermin. Bener banget. Ya, ibu dia Allah. Kamu dari mana saja dari tadi? Boleh. Ini istirahat, Nek. Soal. Oke, S-nya pertama 4 ya. Kemudian mobil bergerak menjauhi cermin sehingga jaraknya menjadi 6 meter. Tadi keadaan 2 ya, kita punya 2 keadaan. S2-nya adalah 6 meter. Oh, ada sanggup ya, RI. Tanyakan perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah mobil menjauh. Ini kita punya keadaan yang pertama. Ini keadaan yang kedua. 2. Oke, keadaan pertama dan yang kedua. Kita mulai dari keadaan 1. Keadaan 1 pakai rumus apa yuk? Per F. Benar. Pakai rumus 1 per sama dengan Per F. 1 Per F. per 1. Suaranya apa gue? Aksen. Mana nong? Apa kerja iki rek? Weh. Audionya Itu. Untuk keadaan 1 kan kayak gini ya, 1 per S sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Biar nggak ini saya kasih tanda keadaan 1 S1 sama S1 aksen. Oke, kita masukkan F-nya berapa? Yaitu 12. Min 12. 12. S1-nya? S1-nya 4, terus habis itu S2-nya 6. 1 per 6. S1 aksennya yang Aksennya yang diketahui, yang dicari. Yang ditanyakan apa? Jarak bayangan mula-mula S1 aksen. Oke. Sudah. S1 aksennya bagaimana? Positif pindah ruas jadi Negatif. aksen negatif ya. Ini jadinya 1 per 12 tambah 1 per min 12. Positif negatif jadi positif. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Samakan hanya 12. Nah, jadinya bagaimana itu? 3 tambah 1. 12 bagi 4. 3 tambah 1.
1 Berarti Nah, 12. ini 2 4 per per 12. per 12. Nah, jadi kalau ditanyakan S1 aksen. Sepertiga, 3. Ya, sepertiga. 12 per 4. 4. 4. Jadi Ya, dibalik. 3. 3. paham sampai sini? Kenapa nggak min, Mem? Yuk, min lah. Saya tulis dulu. Min 3. 3. Keadaan yang pertama. Enggak kelihatan Mem ketutupan ini. Kenapa? Apa yang tombol mute? Tapi itu mungkin caranya. Udah hilang Mem, udah ada bisa Mem. Oke. Untuk keadaan kedua, silakan nyoba nyari. Hasilmu berapa? Itu selalu negatif, Tam. Kalau dia cermin cembung, itu negatif. Hasilnya 4, Mem. Dia cermin cembung, benar. 4 nanti. Yang keadaan 2 ya. Untuk cermin cembung, dia negatif. Kalau cermin cembung, baru R-nya positif. Ingat. Ya, dibaca soalnya. Kalau cembung, dia negatif. R-nya atau F-nya. Kalau cermin cembung, dia positif. Ini keadaan 2 sudah ketemu hasilnya. Min 4. 3/4. Benar. 2 min 4. Dan 2 hasilnya? 4. Min 4 ya. Kalau dibandingkan hasilnya? 3/4. Nah, jawabannya adalah 3/4. Jawabanku tadi, Mem. Ya, wis hafal ini. Begitu toh Mem. Paham? Paham. Sama dah, Mem. Sama. Cuma dia pakai S saat keadaan 2. Pakai ini. Digantikannya Mem, 4-nya dijadiin 4. Iya. Ya. Yang lain sudah ketemu. Aksennya nanti intinya ketemunya adalah min. Iya. Dapat dihitung nanti. Aku pegang HP kagak buka. Ya. Hasilnya udah kelihatan itu, Mem. Ya, iya, kalau nanti kan ya. Jadi S1 per S2 aksen adalah negatifnya kan hilang, jadinya 3/4. Paham, Rek? Kan kalau perlu ditulis-tulis ya. Paham. Perlu tulis-tulis ya. Iya, Mem. Itu soalnya dikirim. Ya, nanti saya kirim PPT-nya. Tapi kalau caranya loh, caranya dulu Dewi catat Dewi. Ya, siap. Ya. Lanjut. Nah, doang ya, Rek. Ayo. Oh, yang nomor 2. Istirahat, Mem. Istirahat. Iya, wis karo turu-turu, karo mangan, karo ngombe iso iki. Terima kasih. Nggak bisa Mem. SD. Nomor 2. Sahu. Ayo apa yo? Kira kodera, kayak no S Arifan. Oke, soal nomor 2. Ini kita berbicara tentang loop ya. Tentang loop. Nah, tentang loop. Dingin-dingin rumusnya loop mau apa? Nggak tahu, Mem. Nah, Ini pakai N per F. plus 1. Nah, ingat mata berakomodasi maksimum berarti rumusnya M sama dia. SN F. 1. F-nya di sini adalah FOK ya. Plus 25 per 10. Benar. Lihat. 2,5 kali dong Mem. Diketahui nggak? F-nya diketahui dari soal. Oh, tambah 1 Mem. 25. Kita kan belum tahu ya. Nah, kita cari F-nya. Hanya bagaimana ingat. Di soal diketahui ada. Oh, 5 berarti. Iya, di soal diketahui P-nya sama dengan 10. Kekuatan. Siap. Siap, ore. Rumus P sama dengan P sama dengan 100 per F. Kenapa pakai 100? Karena itu sentimeter Mem. Benar, karena ini satuannya adalah Sentimeter. Kita pakai rumus yang P sama dengan 100 per F. Artinya 10. 10. 100 benar per F.
KF-nya kan Mana itu, Mem? simak kekuatan lensa. 110. Nah, jadinya 10. Satuannya dalam sentimeter. Nah, pakai rumus mana? Pakai rumus yang Jelas tadi. satu per 10. Ya itu Mem yang mau tak tanyain ketinggalan tadi. Ya nanti tak bukakan lagi. Oke. F-nya 10 kita masukkan. Plus 1 gini ya. Hasilnya adalah Udah 5. ditambah 0,5 tambah 1. 3,5. 3,5. Hasilnya ketemunya 3,5 kali. Ya, ini dari sini. Dari mana, Mem? Ya. Itu 100. Ini kan 100 dibagi 10. Sama dengan 100 bagi 10. Oh, berarti misal kalau 5 dioptri kali 10 dulu, Mem. Apa? Oh, enggak, kalau 5 diopter berarti ini 100 bagi 5. 20 berarti ya, Mem. 100 Nah, per 5. kalau misal P-nya berapa? 5. Ini contoh lain loh ya. P-nya 5 misal. 5 diop loh ya. Berarti F-nya berapa? Kita masukkan ke rumus P sama dengan 100 per 100 per F. P-nya? Nya 5. Ini tetap 100 Per 5. 20. Jadi F-nya Berarti 20. 100 per 5. 20 sama 20 cm. Paham enggak, Rek? Paham ya? Paham. Itu dulu, Mem. Udah kok, Mem. Mem, saya screenshot, Mem. Contoh lain loh ya ini. Jadi. Mem, di screenshot habis itu kirim ke grup aja, Mem. Oke, bisa. Apa Rek? Gampang lur. Sudah saya, Mem. Oke, mantap. Sebelumnya, Mem, mau saya screenshot, Mem? Sudah itu sudah. Yang nomor 1 sudah lalu. Kayaknya. Gak tahu, lupa. Saya kira screenshot, Rek. Oke, Bos. Screenshot, Bos. Mari. Lanjut. Lanjut, Mem. Ya. Oh, ini mau kecepatan. Ini yang sulit, Mem. Teori ya? Oke. Ada kata-kata kayak gini. Kita yang berkaitan dengan proses pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop. Ada kata-kata bayangan secara optimal. Satu. Bayangan secara optimal. Berarti dia atau akomodasi maksimum. 1, 3. Oh ya, itu apa? 1 dan 3 optimal itu berarti maksimum. Maksimum. Yang namanya optimal berarti kan dia nilainya yang paling besar. Maksimum berarti. Nah, saya kasih gambar untuk bayangan maksimum. Nah, dilihat pernyataan pertama. Ini benar ya, 1 ya. Kedua, bayangan akhir mayat terbalik diperbesar. Benar kan? Bayangan akhir. Nomor 2, bayangan akhir mayat terbalik diperbesar. Lihat gambar. Benar. Ya. Balik diperbesar berarti 1 dan 2. Kenapa tidak salah? Lihat benda berada pada fokus objektif. Lihat. Bendanya tepat di fokus objektif. Enggak ya. Salah. Bayangan objektif jatuh di okuler. Lihat, bayangan objektifnya jatuh di sini enggak? Di bayangannya. Enggak. Berarti yang benar 1 dan 2. Angkanya itu. Berarti kalau ada soal kayak gitu, kan bayangan secara optimal. Berarti nyarinya yang maksimum optimal itu berarti. Karena dia yang paling besar. Itu juga betul, Mem. Jatuh di fokus okuler. Lihat bayanganmu tepat di sini enggak? Pak. Enggak, beda kasusnya dengan yang awal. Saya bukakan yang awal lagi ya. Bayangan objektif jatuh di fokus okuler itu bedanya normal. Nah, lihat. Bayangan objektif jatuh di okuler. Ini adalah normal. Beda ya. Saya silakan aja. Ada ini ya kan? Lanjut, Mem. Lanjut, Mem. Ini coba ya.
Ini loh. Aduh, apa ini? Aduh, apa ini? Apa ini? Mikroskop. Pakai mata normal. Apa ini? Mata normal. Saran saya Itu, tiap kali Mem. ketemu soal kayak gini itu tulisan rumusnya gitu. Kan. Mata normal rumusnya apa, Rek? Mutlak. SN Aksen OB. SN per F. Mata normal. OB. Mikroskop. Oh, mikroskop. Dikali SN per FOK. FOK. Nah, iya rumusnya ya. Kenapa dia mata normal? Screenshot, Rek, Paham, screenshot. Rek? Oh, yang MOB MOK itu ta, Mem? Iya, MOB kali MOK. Paham? Kenapa dilihat ini? Dia mikroskop. Kemudian ada kata-kata normal. Ya berarti kita pakai syarat mata normal ini. Enggak. Bentar, Mem. Bentar, Mem. Saya lemot di sini, Mem. Itu aksen OB atau OK, Mem? Aksen OB. Aksen OB per SOB. Ya. Dikali N per FOK. Oke. Berarti yang sama tadi itu SOB sama FOK kata Mem. Apa? FOK-nya 5 ya, Mem? FOK-nya 5. FOK-nya 5. Nah, terus yang diketahui lah. Yang diketahui dari soal mulai dari ini. 2,2 ini Dan apa? OB. 2,2 ini apa? Itu FOB. SOB kan benarnya ini. Ya. Ya, SOB-nya berarti itu SOB-nya ya mau tulisanku. SOB-nya adalah 2,2 cm. Kemudian apa lagi yang diketahui? S-aksen. Ini apa ini? Ini apa? Itu saya coba tadi. Itu aksen. Aksen OB. Aksen OB sini loh. Ini deh. SN itu SN. Urutannya. SN berarti men. SN itu tahu. M. 2 cm. Apa ini? M. 2 cm, Jip. M itu perbesaran satu kali. Ya. Gambarnya terlalu kecil. FOB. Oke, Rek. Astaga, nggak kayak Tom. 2 cm. Diperbesar lah, sih benar. Kalau suara kereta ya. Benar. Ini harus saya ensure dulu. Kali ini diperbesar. Jangan, nggak usah, Mem. Ya, hilang. Ya. Apa? Kita tulis ulang. Sketa. Kata, Mem. Ya. Gini ya. Keliru. Santai, Mem. Jangan grogi, Mem. Oh iya, oke. Yang diketahui tadi apa saja? SOB, FOB. SOB-nya 2,2. FOB-nya 2,2 meter. Kemudian ini OB-nya 2. OB 2. Ini sabar ya, tulis agak cepat kayak biasanya. Kemudian ini apa? Nah, FOK. FOK-nya berapa? 5, terus SN-nya 25. Yang dicari X. 5. Yang dicari adalah perbesar. Masih perbesar apa, Rek? Tadi M sama dengan S aksen OB. SOB. Ini punyanya perbesar objektif ya. SOK. SN per FOK. FOK. Oke, kita masukkan yang diketahui. S aksen OB-nya diketahui kan? Ya. Tadi harus kita cari. Cari S aksen OB pakai apa? SN OB pakai Aksen OB-nya 2,2.
Rumus yang 1 per S. Ada. 1 per F. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per SA sen. Rumus ini tuh bisa dipakai terus ya. Cuma aturannya kan harus sama. Ini kan begini objektif. Berarti S ini SOP. Yang ini S aksen O. Ini re. Paham deh? Ya. SOP-nya berapa? Ya, SOP saking objektif. Nah. 1 per 2. Artinya 2,2. S aksen OP-nya yang dicari. Berarti hasilnya berapa S aksen OP? Bina ruas. Ya. Arti min 1 per S aksen OB. 0,2. ya. 1 per Sama dengan 1 per 2,2. 1 per 2,2. 1 per 2. 1 per 2. Ya, min. Sama kan menyebut. 2,2. 2. Jadi ini 1 Kali ini 1. Kira ya? 1,2 1,1 1. Iya. Min ya. Paham Rek? Nah, Enggak. Berarti S aksen OP ini piro? ya. Lalu jujur. 0,1 per 2,2. Nah. Ini hasilnya adalah 0,1 per 2,2. Ini adalah 1 per S aksen OB. Kak, tidaknya kan S aksen OB-nya. 2,2 per min 0,1. Berapa hasilnya? Piro? 22. Benar. Hasilnya adalah 22 cm. 2 kali, Mem. Nah, gimana? Ada yang bingung nggak sampai S aksen OB-nya. Mem. Apa yang mana? Itu yang dari rumus M per S aksen OB. Terus itu dipindahkan jadi 1 per FOB. Kenapa? Ingat. Yang kita carikan yang ini lah. Tapi ingat dari soalmu ada nggak S aksen OB-nya? Kita pilih kira cuma ini sama SN. Ya enggak? Oh, berarti ini nyari SOB-nya. Iya. S aksen OB-nya dulu. Ada S aksen OB, gimana caranya? Kita pakai rumus ini. Oh. Cuma dicari buat nyari itu tadi dulu S aksen. Ini masih lanjutan lagi, Mem. Lanjutan. S aksen OB-nya berapa? 22. SOB-nya 2 per 2,2. 2,2. N-nya 25, SOK-nya 2. Pokoknya 5. coret. Bisa? Coret. 50 jawabannya, Mem. Piro? 50. Coret sisa? 50. Nah, hasilnya adalah E. 50. Ya, ayo. Allah. Astagfirullah. Allah. Sebenarnya kirim. Udah. Udah di screenshot. Ini nanti kita lanjut ke gelombang cahaya ya. Sampai jam berapa, Mem? Sampai jam 12. Kan sekali optik sama cahaya. Enggak, saya kira. Ini aku pernah ini. Masa murid tetap sih pembelajaran dari rumah. Ini kan tidak perlu bekerja dari rumah.
Ya. Lanjut, Mem. Apa gimana? Nanti saya kirim saja pembahasannya. Oke. Mas ke gelombang cahaya. Difraksi kisi-kisi. Benar. Yang sering keluar di gelombang cahaya ini ada dua prinsip. Interferensi celah ganda, Banyong, atau yang selanjutnya itu difraksi kisi. Itu yang sering keluar. Dua itu yang perlu kami ingat-ingat. Yang nggak usah. Nah, kita mulai dari interferensi. Ada yang tahu nggak interferensi itu apa? Tahu. Ya, buka catatan sama itu. Wiko. Iya. Oke, yang dimaksud dengan interferensi itu perpaduan. Ini mulai tambahin. Nah, perpaduan dari dua gelombang cahaya yang koheren. Interferensi. Artinya koheren apa? Dia punya frekuensi dan amplitude yang sama nilainya. Jadi yang dimaksud dengan interferensi. Perpaduan berarti ada dua gelombang yang gabung. Wis kapalane ngono. Ya, itu interferensi. Dua gelombang yang gabung jadi satu. Nah, oke. Kalau interferensi nanti ini ada garis terang dan ada garis gelap. Kan selang-seling. Habis terang, gelap, Pointernya seling. Nah, habisnya terang. Maksimal itu terang, gelap, dan seterusnya. Itu namanya interferensi. Ingat-ingat ya. Oke. Biar kelihatan. Nah, second. Di atas bawah itu tetap ini kan senternya. Center berarti terang pusat. Atas dia urut habisnya terang. Oh, berarti gelap pertama. Gelap kedua. Sorry, gelap pertama. Terang pertama. Ngawur kok. Terang kedua dan seterusnya. Kayak gitu. Ini ke atas ke bawah juga sama urut. Habisnya terang, gelap, terang, dan seterusnya. Itu intinya. Kalau kita berbicara interferensi selang-seling antara terang sama gelap. Ya. Saya ini dulu. Nah, ini gambarnya. Ini untuk celah ganda. Nah, ini ada dua celah. Kemudian ini ada cahaya. Gimana cahaya ini melewati kedua celah? Oh, dia ini celah yang pertama set. Nah, masuk sini. Ini celah yang kedua. Nah, biasanya akan terbentuk sebuah pola. Misal di P ini. Ini adalah jarak terang atau gelap ke N. Nah, ini urutannya sama kayak tadi. Terang pusat, gelap pertama. Terang pertama, gelap kedua. Terang kedua, gelap ketiga. Terang ketiga, dan seterusnya. Terang pertama itu dari pusatnya, Mem. Bukan dari atas sendiri atau bawah Maksudnya sendiri. jarak terang pusat. Jarak terang pertama ke pusat. Oh, berarti ini sebagai P1. Jarak terang ketiga kita hitung. Oh, berarti jarak ini ke sini sebagai P3. Ini kalau terang ya. Kemudian L itu adalah jarak antara layar ya, menuju ke celah. Ini yang dimaksud dengan L. Celah. Ya, jarak antara celah ke layar ini M. Sedangkan D itu adalah lebar celah. Kan kita punya dua celah. Lebar ini ke sini, ini disebut sebagai D, lebar celah. Nanti keterangannya ada di rumus lain. Ya. Nah, ini rumusnya untuk maksimum. Ingat-ingat, ini tulisan. Maksimum itu D sin theta. Atau D-nya bisa dibaca di ini. Ya, D sin theta. Atau pakai PD per L. Itu maksimum, Mem, itu. Ya, ini maksimum. Terang kan berarti maksimum dia. D sin theta sama dengan M lambda. Atau PD per L sama dengan M lambda. Di mana M itu apa, Mem? sama. Cuma nanti ada di soal kan yang diketahui.
Iya itu. Kalau rumus yang ini itu ketika diketahui sudutnya misal dua cahaya membentuk sudut 30 derajat. Oh, berarti kamu pakai rumus yang ini. Ya, itu Kan biasanya nanti kalau di soal yang ditanyakan apa jarak terang ketiga ke pusat? Jarak terang ke pusat kan pakai B. Jadi kamu pakai rumus ini. Nah, atau biasanya kadang di soal diketahui jarak celah layarnya misal 1 meter. Ya pasti mau nggak mau pakai rumus ini kali ya. itu keterangannya apa, Mem? M itu orde. Kan cahaya. M itu orde. M itu cahaya. M itu orde. Urutan gelombang cahayanya. Urutan itu paragrafnya. Mem itu PD per I atau L, Mem? L. Jarak celah ke layar L. Nah, misal kalau diketahui yang gelap. Saya ini bicara terang loh ya. Oh iya. Nah, tinggal diikuti. Kalau diketahui terang pusat, saya balik ya ke slide yang sebelumnya. Ya. Ini. Oke. Pusat. Oh berarti ini M-nya sama dengan 0. Kita masukkan M-nya 0. Terang pertama berarti M-nya sama dengan 1. Terang kedua berarti M-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Ini tentukan M-nya. Paham, Re? M-nya dilihat dari sini. Paham. Pusat berarti M-nya 0. Terang pertama berarti M-nya 1. Terang kedua M-nya 2 dan seterusnya. Kembalikan. Nah, ini. Iki sing terang ya, interferensi maksimum. Tulisan 0. Ya bisa dicatat nih, ya wis usah. Ada Mem tapi tahu. Ini lanjut di terang. Interferensi minimum ada yang gelap. Mungkin di buku kalian ada yang beda. Uang itu, Mem. Ya, mungkin kalau di buku kalian nulisnya ini yang kadang beda. Kadang kalau saya kemarin kelas 11 kalian, kalau nggak nulisnya gini. 2M min 1 kali setengah lambda. Ini kalau nggak salah aku nulisnya. Tapi apa 2 ya? Sama saja nanti. Yang ini loh diganti dengan ini. Sama saja harusnya. Ya, pas. Kan mungkin ditulis habis ini kita nyoba ke soal. Mulai mobile, Mem. Langsung ke soal lah. Nanti belum ada tugas dari saya, Win. Karena berdua. Nggak usah, Mem. Ya, ada matematika tadi, Mem, ada tugas. Matematika kalau udah banyak, Mem. Soalnya 5, pilihan ganda. Harap nis. Halo, jauh, nggak usah, Mem. Tapi nggak dikumpulin kan, Mem ya? Langsung kirim. Nggak usah, Mem, nggak usah. Kalau sudah selesai kirim lah. Deadline-nya jam 8 malam ya, Mem. Nggak dikasih deadline kan? Ngantuk. Dulu jam 1 mari. Mau makan, Mem. Astaga, Mem. Ngantuk, Mem. Mem. Mau sholat, Mem. Sholat. Belum sholat, belum makan. Ya. Dulu Mem makan siang. Malam, akhir malam. Jamnya malam, Mem. Ngantuk, Mem. Tunggu sampai jam 5, Is. Jangan jam 5, sampai malam. Mem itu waktunya nonton Boruto, Mem. Malam, ya wes jam 3. 5 itu. Jangan, nggak usah. Nggak ada tugas. Ya, sudah, lanjut ya. Ngantuk, Mem. Nah, ini tuh rumus cepatnya. Ngantuk, Mem. Ngantuk. Serang atau Hari mari mangan ngantuk. Yo Arif yo. Saya bahas. Ini nanti saya bahas di sini. Itu tadi apa, Mem? Belum tak screenshot. Nggak usah itu. Mem nggak paham. Sabar. Cuma sehari ternyata notebook ini. Ini rumus cepat ini. Alhamdulillah, rumus cepat. Terus ini aja, Mem. Mesti kok. Repair dari cepat aja. Apa, Mem? Enak. Rumus ini tuh bisa dipakai
Caranya harus berurutan loh ya. Harus berurutan. Kalau nggak berurutan nggak bisa. Ya urut. Ini kan garis terang dan garis gelap berurutan. Misal ditanyakan, berapakah jarak garis terang kedua ke garis gelap ketiga? Kan urut. Oh iya. Nah, kan urut kayak gini. Ini bisa dipakai. Atau misal saya punya garis gelap ke satu, ke dua, kan juga urut. Kan selang-seling dia. Bisa pakai rumus ini misalkan. Oke, paham? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer. Kita tulis lambdanya 600 nanometer. Berapa meter tadi ya? 6 Berapa meter? 6 kali 10 pangkat min 7. Min 7. Benar, min Iya, 7. min. Benar. Iya. Kenapa? Nanometer ke meter itu 10 pangkat min 9. Ya, nanometer ke meter. Karena di sini ada 0,2, oh berarti kurangi 2, jadinya min 7. Oke. Kemudian, apalagi yang diketahui? Melewati celah ganda yang berjarak 0,2 mm satu terhadap yang lainnya. Apa ini? Lebar celah atau jarak antar celahnya. 0,2 mili. Berapa meter kan dia? 0,0002. 2 kali 2 kali 10 min 3. 7. 3. Min 4. Milimeter ke meter lah, benar. 4. Mem, 4. Ya. Milimeter ke meter kan naik 3. Karena di sini ada 0, jadi tambah 1. Jadinya min 4. Apalagi ini kita pola interferensi terang gelap ditangkap di layar berjarak 1 meter. Tadi ini adalah perbedaannya ya, gelap yang rumus cepat tadi loh. Oh, pakai rumus Ini adalah, iya. Enggak, sorry. Pola interferensi terang gelap ditangkap di layar berjarak. Ini kan yang ditangkap di layar ya. Berarti ini L, benar. Harusnya L. L. Saya tak hapus ya. Oke, itu L ya. Ditanyakan apa? Ditanyakan jarak pita terang. Pita terang. Pertama. Pita terang pertama. Berarti M-nya berapa? M-nya 1. F1. M-nya 1. Rumusnya apa, Rek? Tadi, Mem. Apa tadi? Tadi itu loh, Mem. Yang PD per L. PD per L. Sama dengan? PD per L sama dengan M delta M lambda. M per M kali lambda. Satu ya, karena dia terang pertama. Kita masukkan. D-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. L-nya 1. M-nya 1. Kali pangkat min 7. P-nya berapa ketemunya? Lambdanya itu tetap. Ini kan dimasukkan. Kan setelahnya harus sama meter. Iya, fokus. Maaf. Oke, hasilnya berapa? 6 kali 10 pangkat min 7. Ya. 2 kali 10 min 4. Dibagi 0,3. Ya. 10 min 4. Hasilnya ada 3. Kali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya adalah 0,3 cm. Jawabannya ya, ayah apa, Rek? Ya, kayak apa? Langsung nge-up di UN. NLU. Nah, siapa? Nih. Udah. Kemarin fisikanya ngebang ke bahasa Inggris. Cari beneran lah, kita Rek. Kemarin waktu US ada soal menghitung cahaya panel di
TV apa HP gitu, Mem? Itu gimana itu, Mem? Oh ya seperti apa? Aku nggak tahu beneran soal UTS kalian. Tapi ada Andara. Sumpah, Mem, ada. Mem, saya bingung, nggak tahu rumusnya. Kalau kalian nanya soal uraian, saya dikirimi soal uraian. Tapi kalau kalian aku nggak tahu sama sekali soalnya seperti apa. Walah. Nah, nanti lah kita Nggak sharing tahu Mem, video apa ini ya. aja, Mem. Nggak tahu soalnya biasanya kan langsung tahu nilai kalian berapa gitu. Bisa les aja, Mem. Mana? Sudah? Periksa Mem Silvi. Apa? Les nak. Les ani Mem Silvi arek bareng-bareng. Untuk Nah, iya, Mem. Corona. aku ro, Mem. Tuh kabeh. Runo aku. Mem, cuci tangan. Udah jawabannya kok, Coba Mem. tuh Isan. Viral wis batu-batu. Kalau TV. Bila lo kena corona, bila lo. OTW. Bila lagi OTW iki wisan. Wis OTW iki wisan. Ukuran itu. Puranes. Ya iki waktu online bare online sisan. Oh, Puranes. nyebar Ya. Ini kan tentang interferensi. Saya lanjut ya. Nah, interferensi kita lanjut difraksi. Ini hampir sama, deh. Rumusnya sama persis. Malah lebih enak difraksi. Cuma bedanya gini, kalau di difraksi itu ada celah. Celahnya kan banyak sekali. Bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan celah dalam 1 cm atau milimeter. Bedanya difraksi. Nah, celahnya ada banyak. Celahnya kan ada banyak. Kayak gini. Nah, yang beda kan rumus ini dulu. Nah, ada N. N itu adalah banyak garis atau banyak celah persatuan panjang. Yang membedakan ini rumusnya podo persis. Yang sering dipakai itu yang rumus ini loh, yang terang. Yang D. Maksudnya banyak garis persatuan panjang itu gimana, Mem? Berarti misal saya punya benda ini. Dalam 1 cm. Yaitu punya misal 300 garis. Berarti dalam 1 cm itu ada 300 garis. Totalnya. Nah, itu maksud dari N. Berarti ntar 1/100. Iya, kalau nyari D loh ya, benar. 1/100 gitu caranya. Ya, sampai. Nah, rumusnya ini biasanya yang dipakai ini. D sin theta sama dengan M kali lambda. Terus ini rumusnya sendiri kali. Yang paling sering dipakai Banyak banget, Mem. Apanya? Sentimeter 300 garis per sentimeter. Ya, kan memang banyak. Berarti kayak yang kan banyak. interferensi terang itu ya, Mem, rumusnya. Rumusnya itu tok sih, ini itu tok aja. Sama persis. Cuma ada tambahan rumus ini loh tadi. Ini pakai N besar ya, jangan pakai N kecil. Saya paham? Ya Allah. Ingat-ingat saja. Ini hampir sama. Ya Allah paham. Ini nggak usah abaikan dia. Langsung ke soal. Kelihatan ya? Apa? Ngeblur, Mem. Ya, memang ngeblur. Sekarang ini ngeblur ya. Berkas cahaya juga pada kisi difraksi. Tidak 200 celah. Dengan 200 celah per sentimeter. Berarti itu N ya. N-nya 200. Ada garis pita terang kedua pada layar jarak. Emang ngeblur sayangnya screenshotnya. Celah 2 meter. 6. Berarti kalau gini kita nyari dia gimana dia tadi? Dia sama dia. 1/200. Benar, 1/200 berapa hasilnya? 0,02. Kurang pisok lah. Ya benar. Pangkat 2 pindah ke atas jadi negatif. Ya enggak, saya tulis 10 pangkat min 2-nya dulu. 2. 1/2 itu berapa? 0,5. Nah, 0,5. Nah, kalau dijadikan ini benar. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, gini. Akan dihasilkan pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm. Pita terang kedua. Berarti apa itu kan ya? M-nya 2, M-nya 2. Pita terang kedua loh ya.
Ya, ada kata-kata pelita terang kedua. Yang Pada Tapi lain dua dari kata-kata itu. kata-kata ini. Ya kan urutan cahayanya. M itu. Layar berjarak 6 mm dari terang. L. L ya. Ya, L. Berapa meter? Hmm. Biar sama. Lu pangkat min 3. Saya. Jadiin senti kan, Mem? Nah, cuma gini 0,6. ngikutin. Ya. Berapa Sih. kayaknya? 6 kali 10 pangkat Jadikan 2. senti boleh? 0,6. 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10. Ya, Sangat 10 min. 2. Min 1. Satu dong. satu. Ini mini kurang. Sentimeter. Ah, yes. Satu, Iya, satu ya. Iya, men. Juga dong, Mem. Oh, berarti nanti hasilnya Nanti saja. ini Ya, hasil akhir wis. Intinya kan harus sama. Oh ya. Senti ya harus senti. Kalau sudah ketemu mikrometer sekali lagi. saja. Nah, dijadikan milimeter. Atau kalau dari awal kalian jadikan milimeter ya monggo berdua itu terserah. Lu Sama. kuntet. Baik. Ininya satuannya harus sama. Gitu kok. Nah, kita cari. Kemudian dia diganti dengan 500 jala per sentimeter. Oh, berarti ada dua ya. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua. D1 sama D2. Nah, 1 per N berapa? 5 kali 10 pangkat 1 per 500. 5 kali 10 pangkat 2. Berarti 5,0. 0,2 ya, 1 per 5. Kali 10 pangkat min 2. Min ya, atau kali 10 pangkat min 3. Sentimeter. Oke, kalau yang ini ditanyakan ketika M-nya adalah 6. Gimana cara carinya? Itu L2. Yang dicari Jarak L2 pita kan? terang. Oke, kita akan pergi. Berarti D sin E. Atau kalau di sini, kan oleh saya kan sudah bilang D sin theta itu Oh, bisa iya, Mem. D per L. Ya, kita P D cari per L. keadaan satu ya, keadaan ini. Berarti P D per P D per L per L sama dengan M lambda diper lagi, iya toh? bisa langsung. Boleh, silakan. Ini keadaan pertama dibagi dengan keadaan kedua ya. Iya. Berarti ini P2, D2, ini D1 yang atas tadi, per L. Ini M-nya biar enak saya taruh tengah, dan white. Pokoknya dihapus. Gitu aja, Mem. Enggak apa-apa, Mem. Apa ya? Ya, gitu aja. Tidak. Respon. White. Kalian coba gitu loh. Coba itu. Screenshot. Ya, Mem. Sinyal saya, Mem. Batas pemakaian wajar internet habis. Ya. Sorry. Baikin. Itu kan Dewi ya, Rek? Ini kan sama coret-coret. Ayo. Loh, Mem. Error. Belum tak screenshot, Susan. Error. Nanti kamu kan garap Dewi ini. Iya, Pak. Apa, Mem? Soalnya apa, Mem? Wah, waktunya makan. Iya, makan wis mari. Pak Adi istirahat, Pak Adi ya. Karuna attention. Bukan lagi opening file. Itu Karuna muslim untuk sholat juga Masjid Nurul Ilmi. Sekali lagi. Bukan? Cara lagi lagi, Rek. Makan istighosa. Waktu istirahat. Udah. Tentu harus.
Ini garapan dewe rek. Langsung aja mem. Iya, garapan langsung aja. Kan dewe. Tinggal tadi, mana tadi? Saya langsung ya, yang dicoret-coret tadi. Tadi kan kita punya P1, D1. L-nya kan dicoret ya. Ya, sama. P2, D. D2, D2. Ya. Sama dengan M. Aritmetika. Dan pertama dibagi lambda 1. M untuk keadaan yang kedua. Saya tanya, lambdanya beda apa dorek? Sama. 10-nya yang sama, Mem. L-nya juga sama, lambdanya bodoh. Sudah kita Lambda. masukkan. Apa? Lambdanya sama dari mana? Itu loh, Do. Lambda kan gak ada keterangan lambda berubah. Cahaya iya. diubah nggak? Iya, Mem. Kan? P1-nya tadi berapa ini? P1-nya? 6. Satunya 2. Tadi. Tadi 6 kali. Berapa, yuk? 10 min 1. 6 kali 10 pangkat min 1. P1-nya berapa tadi? Jadi 200. 5. Satunya 0,5. 3. Keduanya 2. Min. P2 yang dicari. Keadaan kedua. Keduanya adalah Keduanya 2 kali 10 pangkat min 10 min 3. 2. M-nya berapa? M1-nya? 3. 6. M1-nya 2. 2 per 6. 2 per 6. 2 per Coretlah yang 6. bisa dicoret. Coret, sisa. Ya. 3. 2 kali 5. 2. 1 per 3. 6 sama 2 dicoret. Oke. Kedua sisa pira? Tinggal dikali. 3 kali 5. 15 ya. 15. Kali 3 ini. 15. 15. Kali 3 ini belum. Iya, men. 4. Oh, 5. 10 pangkat min. Satuannya apa? 4,5, Mem. 45 kali 10 pangkat min 2. Iya. 10 pangkat min 2. Sentimeter ke milimeter mudun. 45. Rasanya 45 ini. Oh. Iya. Ada. Alhamdulillah makan. Oke, end of. Iya, selesai lu sentek. Ya. Belum tak screen sama Mem. Hilang, Rek. Aduh. Bisa aja bakal dapat dewe ke. Santai, santai yuk. Santai aku nyekelin. Mas saya kirim link. Santai-santai ada Putra. Kritik. Kita bisa closing. Ya, kalau sudah bisa closing, oke? Tugasnya Kak Uda Mem ya. Ya, Ate. Nah, kalau usah tugas. Pakai tugas Mem ya. Enak. Thank you, Mem. Nice to meet you. Ya, nice to meet you too. Ting. Ya, ada ngomong. Assalamualaikum. Nice to meet you. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih, Mem. Mem. Langsung keluar aja, Mem. Yes, ya, welcome.